Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikal Maghribi yang bernomor pokok mahasiswa 41182191190026. Dan hari ini saya akan membahas pengertian emosi dan pengertian intelektualitas, moral, sosial, dan kepribadian beserta contoh-contohnya. Oke, yang pertama, pengertian emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Dan contohnya, bila seseorang bersikap kasar atau tersinggung karena omongan seseorang, maka akan merasa marah orang itu. Lalu, yang kedua, pengertian intelektualitas dan contohnya. Masyarakat umum mengenal intelektual sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun memecahkan masalah yang dihadapi. Atau intelektual merupakan sesuatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam lingkungan dan masalah yang muncul. Contohnya, mengenai mahasiswa yang pintar lalu naik tingkat dan memperoleh nilai baik, dan mahasiswa yang jempolan di kelas lah, pokoknya pintar gitu. Nah, yang kedua, pengertian moral. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Dalam tindakan yang memiliki nilai positif, hingga moral adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Contohnya, akhir-akhir ini banyak remaja yang memiliki perilaku yang menyimpang, yang dapat merugikan orang lain. Oke. Selanjutnya, pengertian sosial. Pengertian sosial ialah hal-hal yang berkenaan dengan kemasyarakatan atau sifat-sifat kemasyarakatan dan yang memperhatikan kepentingan umum dan sesuatu yang dapat dicapai serta juga ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari. Di antaranya, warga suatu negara dengan pemerintahannya. Contoh seperti tidak menyalip antrian tapi menghargai antrian, jadi aturan yang harus diikuti sekaligus menjadi ukuran ketertiban seseorang dalam lingkungan sosial. Dan selanjutnya, pengertian kepribadian. Kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan suatu yang dapat berubah secara eksplisit. Aport menyebutkan kepribadian secara teratur, tumbuh dan mengalami perubahan. Seperti contoh, seseorang ketika bersama temannya, ia memiliki kepribadian yang humoris, dan ketika di depan orang tuanya, ia memiliki kepribadian dewasa atau bijak dan baik, ya, atau pendiam gitu lah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.